الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Berikutnya kepada Allah kita berdoa semoga kehadiran kita di majlis ini diterima oleh Allah sebagai amal ibadah dari kita semua. Karena Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa tiadalah suatu kaum atau sekelompok orang berkumpul di suatu rumah Allah, mereka di sana mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat dari Allah akan menaungi mereka, ketenangan akan meliputi mereka semua, dan Allah akan menyebut nama mereka di hadapan makhluk-makhluknya di atas langit sana. Kemudian Rasulullah SAW juga telah berpesan atau bersabda bahwa tidaklah seseorang itu, Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang melangkahkan kakinya menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. الإنسان بفطرته يحب المطر الحسن ويسره المنظر الجميل ويعشق حسن الصورة وبهاء الطلعة، ولا عجب ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله جميل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagai fitrahnya kita semua menyukai yang indah-indah. Kita menyukai penampilan yang rancak, yang bagus. Kita menginginkan sesuatu yang terlihat indah, enak dipandang. Dan Rasulullah SAW juga telah mengatakan sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul: Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wa qala ta'ala: Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minal rizq. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menyampaikan dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, di mana Allah mengatakan, Allah memerintahkan kita semua untuk berhias, berpakaian sebaik mungkin ketika beribadah, ketika mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menegur siapakah kiranya yang telah mengharamkan hiasan atau perhiasan pakaian yang indah yang telah dihalalkan oleh Allah. Demikian juga kebaikan-kebaikan atau harum-haruman dan segala macam yang mendatangkan kebaikan yang telah dibolehkan oleh Allah. Allah menegur siapa yang mengharamkan itu semua. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول هذه الآية رد على من حرم شيئا من المآكل والمشارب والملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله. Ibnu Katsir menjelaskan tafsiran ayat yang kedua tadi, di mana Allah mengatakan siapakah yang telah mengharamkan perhiasan yang telah dikeluarkan atau diciptakan oleh Allah untuk hamba-hambanya, dan yang telah mengharamkan rezeki-rezeki yang baik yang telah diberikan oleh Allah. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini menegur orang-orang yang mengharamkan untuk dirinya sendiri makanan pakaian yang telah dihalalkan oleh Allah. Allah menghalalkan, kemudian dia mengharamkannya. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Kulu washrabu wa tasaddaqu min ghairi makhyalatin wala saraf, fa inna Allah yuhibbu an yara
Rasulullah SAW pun telah bersabda, makanlah, minumlah, dan berpakaianlah serta bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan, dan jangan pula sampai terlalu kikir. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW kelanjutan dari, Allah menyukai, Allah suka melihat tanda-tanda nikmat yang telah diberikan kepada kita. فإن الله يحب أثر نعمته على عبده. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود كان له سكة يتطيب منها، والسكة نوع من الطيب عزيز. Kemudian oleh karena itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sesuai dengan sabda dan firman Allah tadi, sabda Rasulullah dan firman Allah tadi, maka Rasulullah SAW memiliki suka. Suka itu adalah sejenis parfum yang terbaik, ya, sejenis parfum atau harum-haruman yang terbaik. Rasulullah memiliki parfum sejenis ini. هذه الأدلة تبين أن الإنسان يجوز أن يأكل ويشرب ويلبس ما يشاء في حدود الشرع. Dalil-dalil yang kita sampaikan tadi menunjukkan bahwa kita manusia diperbolehkan, dihalalkan untuk makan, minum, dan berpakaian sesuka hatinya selagi masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat Islam. حتى ولو كان جميلا. Meskipun pakaian itu yang dipakainya, yang dimakannya itu adalah yang bagus-bagus. ولكن إخوتي في الله ما أحسن حسن الظاهر وحسن الملابس وحسن المشارب إذا اقترن معه حسن الباطن، ما أجمله. Akan tetapi alangkah indahnya apabila pakaian yang bagus tadi, makanan minuman yang bagus tadi diiringi dengan hati yang bagus atau kondisi batin yang juga bagus. وما أسوأ أن يهتم الإنسان بظاهره وينسى باطنه، أن يهتم بقشوره وينسى لبه. Dan sebaliknya, alangkah buruknya, alangkah tidak baiknya seseorang yang memperhatikan, begitu mementingkan penampilannya, bentuk luarnya, akan tetapi batinnya diabaikan. Dia memperindah kulitnya, namun isinya dibiarkan tidak terurus. فالإسلام لما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليهتم بالبواطن قبل أن يهتم بالظواهر. Islam ketika datang turun dan ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sendiri, Islam datang untuk mementingkan masalah batin terlebih dahulu, untuk memperhatikan masalah kejiwaan dari dalam sebelum mementingkan masalah-masalah di luar. فالعبرة التي سيسأل الله تعالى عنها إنما هي القلب وصلاحه. Jadi standar yang akan dipertanyakan oleh Allah nanti adalah batin kita. ألم تسمع إلى قول إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Tidakkah kita semua sudah mendengar dan bahkan mungkin hafal firman Allah, bagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku nanti di hari akhirat, pada saat mana harta dan anak tidak berguna lagi, kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang salim, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat. فلا ينفع يوم القيامة إلا أصحاب القلوب السليمة. Jadi tidak ada yang bermanfaat pada hari akhirat nanti kecuali orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang baik. وفي حديث النعمان بن بشير ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Kemudian sebagaimana kita tahu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir dari Rasulullah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu bagus, maka bagus jugalah seluruh tubuh ini. Dan apabila segumpal daging itu rusak, rusak jugalah tubuh ini keseluruhannya. Itu adalah qalbu atau jantung hati. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Kemudian juga disampaikan Rasulullah mengatakan kemudian dalam Sahih Muslim juga Rasulullah menyampaikan bahwa Allah tidak akan memperhatikan bentuk kita, bentuk zahir kita, akan tetapi Allah akan memperhatikan kalbu kita. Jadi dalam bahasa Indonesia kalbu itu biasanya diartikan dengan hati, tapi sebenarnya kalbu itu adalah jantung. Jadi ketika kita katakan Allah memperhatikan hati kita, demikian juga dengan segumpal daging tadi, maksudnya bukan hati. Hati kan dalam bahasa Inggrisnya heart, bukan itu. Tapi hati, jantung hati. Jadi demikian juga Allah tidak akan memperhatikan bentuk luar kita, tidak akan perhatikan penampilan, tetapi memperhatikan hati tadi, memperhatikan jantung hati tadi, kalbu kita, kemudian memperhatikan amal. Jadi kalbu dan amal seseorang itulah yang akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. إذا عرفنا أن القلب سيحاسب عليه الإنسان أكثر من ظاهره إذا فيجب أن نتنبه لصلاحه. Jadi setelah kita sadar, setelah kita paham bahwa kalbu inilah yang akan dihisab oleh Allah nanti, maka seharusnya kita harus memiliki perhatian yang lebih besar terhadap keselamatan kalbu kita ini. وتجد أن الناس من قديم الزمان بفطرتهم يحبون حسن الظاهر أكثر مما يهتمون أو يكترثون بحسن الباطن. Dan dari apa yang sudah kita melihat, bahwa manusia itu secara fitrahnya, secara naluriah, mereka lebih mementingkan lahiriah daripada batin mereka. ولذلك ترى ذلك ظاهرا في تربية الناس لأنفسهم ولأبنائهم ولزوجاتهم. Oleh karena itu kita dapat melihat fenomenanya pada diri seseorang, bagaimana dia mengatur dirinya, mendidik anak-anaknya, serta memperhatikan istrinya. فكم يبذل الإنسان لشراء أفضل الملابس وأروعها له ولزوجته ولأبنائه. Berapa banyak orang mengeluarkan uangnya, tidak segan-segan mengeluarkan dan menghabiskan uangnya untuk membeli pakaian terbaik, baik untuk diri mereka sendiri, untuk anak-anak maupun istrinya. وكم يبذل الإنسان من الوقت لجمع المال من أجل إدخال أبنائه أفضل المدارس. Dan berapa lama atau berapa keras usaha seseorang untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya anaknya bisa disekolahkan di sekolah-sekolah favorit. وكم يجمع من المال لإصلاح بيته. Berapa banyak pula mereka mengumpulkan harta untuk mempercantik rumah tempat tinggal mereka. وكم ضيع من الأوقات وضيع من الأموال من أجل هذه الأمور. Berapa banyak waktu yang sudah dihabiskan dan harta yang sudah ditandaskan untuk memperhatikan hal-hal yang lahiriah tadi. وهذا أمر محمود ومشكور عليه. Ini betul sesuatu yang baik, sesuatu yang juga pantas kita syukuri. فليس محرما. Bukan sesuatu yang haram. ولكن اسأل هذا الرجل كم بذلت لإصلاح قلبك وقلب زوجتك وقلب أبنائك.
Akan tetapi mari kita tanyakan kepada orang-orang seperti ini, berapa banyak yang telah Anda keluarkan, yang telah Anda habiskan untuk membenahi kalbu Anda, kalbu anak-anak Anda, dan kalbu istri-istri Anda. كم علمت أبنائك من القرآن؟ Berapa banyak telah kita ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita? كم أصبحت تستطيع أن تقرأ قراءة جيدة من القرآن؟ Seberapa hebat atau seberapa pandai kita telah bisa membaca Al-Quran? كم لك من العمر وأنت لا تحسن قراءة القرآن؟ Dan berapa lama kita menghabiskan usia kita dalam keadaan tidak bisa membaca Al-Quran? ولكن تستطيع أن تتكلم الإنجليزي. Sementara kita bisa berbahasa Inggris. وقد تخرجت من الجامعة. Bahkan kita lulus dari universitas. وحاذق في تجارتك. Mantap dan hebat dalam berjual beli dan bisnis. ومن الفجر إلى الليل في العمل. Dari subuh sampai malam kita habiskan untuk bekerja. وتمضي السنين على هذه الحال. Bertahun-tahun kita lalui dalam kondisi seperti ini. هل سألت نفسك ماذا بذلت لقلبك؟ Pernahkah kita bertanya apa yang telah kita persembahkan untuk kalbu kita ini? ولقلب زوجتك. Untuk kalbu istri kita. ولقلب أبنائك. Dan untuk kalbu anak-anak kita. فالله سيسألك عن هذا القلب. Allah akan menanyakan hal ini kepada kita semua. وكلما جمعته سيذهب هباء منثورا. Sementara semua yang telah kita kumpulkan tadi untuk dunia ini akan hilang begitu saja. ولذلك انظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu, mari kita berkaca, memandang kepada sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اهتم محمد بتربية قلوبهم. Rasulullah mementingkan tarbiyah kalbu para sahabat tersebut. فتحوا الدنيا وهم رعاة غنم. فتحوا الدنيا وهم رعاة غنم. Mereka menaklukkan dunia padahal mereka hanya para pengembala. بسيوف مثلمة. Dengan pedang yang mungkin sudah karatan atau بل ليس عليهم أحذية. bahkan mereka pergi berperang dengan berjalan kaki tanpa alas kaki. وسمي أحد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع لأنها تقطعت أقدامهم ولفوا عليها الرقاع. Bahkan salah satu perang yang dilakoni oleh Rasulullah disebut dengan perang Dhatul Riqa' karena kaki mereka lecet sehingga mereka pun menyobek pakaian untuk membelut atau membalut kaki-kaki mereka yang terluka karena tidak memiliki alas kaki. لا يملكون من الدنيا شيئا. Mereka tidak memiliki kekayaan dunia ini sedikit pun. لكنهم عند الله عظماء. Akan tetapi mereka di sisi Allah adalah orang-orang besar. في صحيح مسلم Dalam Sahih Muslim, يأتي كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. orang-orang kafir Quraisy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعنده ضعفاء المسلمين. Dan pada saat itu Rasulullah bersama orang-orang muslim yang fakir, yang dhaif. بلال وعمار وسلمان. Bilal, Salman, kemudian Ammar bin Yasir. فيقولون يا محمد اطرد هؤلاء أرضيت هؤلاء بدينك. Kemudian orang-orang Quraisy itu berkata, para pembesar itu berkata, Muhammad, usir orang-orang ini, orang-orang yang lemah ini. Apakah kamu rela orang-orang seperti ini yang menjadi pengikut agamamu? فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. Kemudian kata mereka, mudah-mudahan kalau kamu mengusir orang-orang lemah seperti ini, mudah-mudahan kami bisa jadi pengikutmu. فنزل قول الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Kemudian Allah pun menurunkan firman-Nya yang dibacakan tadi, di mana Allah mengatakan, janganlah kamu mengusir orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah siang dan malam semata-mata mengharapkan wajah Allah. لأنهم عند الله عظماء. Karena mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang agung. وفي نظر الناس ضعفاء. Meskipun dalam pandangan manusia mereka adalah orang-orang yang lemah. عمر بن الخطاب المبشر بالجنة. Umar bin Khattab yang telah
diberikan kabar gembira, dia pasti masuk surga. الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه والله يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. Sosok yang dikatakan oleh Rasulullah kepadanya, demi Allah wahai Ibnu Khattab, tidaklah engkau menempuh sebuah jalan di sebuah lembah kecuali setan akan menghindar dari jalan yang engkau tempuh tersebut. عمر الفاروق الذي فتحت دولة كسرى في زمنه. Umar Al-Faruq yang takluk pada zamannya itu kekaisaran Persia. وصليت صلاة الجمعة في إيوان كسرى في قصر كسرى. Kemudian di singgasana Kisra itu di istananya diselenggarakan salat Jumat. هذا الرجل العظيم Orang besar ini يقول أنس رأيت عمر على المنبر وبين كتفيه 4 رقاع. Anas kembali mengatakan, orang besar ini Umar bin Khattab ini ketika berdiri di atas mimbar, saya lihat di bahunya ini ada 4 tambalan kain. لكن القلوب كانت لله. Akan tetapi kalbu mereka, hati mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa القلوب taala. كانت مخلصة. Kalbu mereka mukhlis, ikhlas kepada Allah. ولذلك في تاريخ البخاري الصغير Oleh karena itu dalam kitab tarikh Imam Bukhari, يوما عمر يجمع الصحابة pada suatu hari Umar mengumpulkan para sahabat. فيقول تمنوا. Kemudian beliau mengatakan, berangan-anganlah kalian semua. فيقول أحدهم أتمنى ملء هذا البيت ذهبا فأنفقها في سبيل الله. Salah seorang di antara mereka mengatakan, saya berangan-angan, berkeinginan memiliki harta sebanyak atau sepenuh rumah ini, kemudian saya infakkan di jalan Allah. ويقول الآخر أتمنى جواهر فأنفقها في سبيل الله. Kemudian yang lain pun berkata, saya berangan-angan memiliki permata-permata yang banyak, kemudian saya infakkan di jalan Allah. فيقول تمنوا أنتم. Umar فقال تمنوا. ini Umar mengatakan, berangan-anganlah. فقالوا تمنينا فما هي أنت تمنى. Kemudian mereka pun mengatakan, kami sudah menyebutkan impian-impian kami, sekarang giliran Anda, apa yang Anda inginkan wahai Amirul Mukminin? انظر الأمنية العظيمة. Mari kita dengar bagaimana cita-cita besar seorang Umar. قال أما أنا فأتمنى من هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن عوف فأستعملهم بطاعة الله. Adapun Umar bin Khattab mengatakan, saya berkeinginan ada orang-orang sebanyak atau memenuhi ruang ini, mereka seperti Abu Ubaidah, Hudzaifah dan Abdurrahman bin Auf. Saya kerahkan mereka untuk berjuang di jalan Allah. فالأمة تحتاج إلى رجال قد تربوا على الإسلام. Umat ini membutuhkan para laki-laki, orang-orang yang terdidik dalam naungan Islam. لا نحتاج إلى مظاهر. Kita tidak membutuhkan penampilan. فأشخاص العلماء والقادة والفاتحين لم تبنى على حسن الظواهر. Karena sosok-sosok ulama, para penakluk dan para pemimpin Islam tidak dididik dengan penampilan yang bagus itu. بل بنيت على صلاح البواطن وعلى العلم. Tetapi mereka dibentuk melalui kesalehan dari dalam. يدخل رجل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. Ada seseorang datang menemui Umar bin Abdul Aziz. ومعه أقوامه قومه. Dan bersamanya ada kaumnya. لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة. Tatkala Umar bin Abdul Aziz telah menjadi khalifah. وكان القبائل تأتي إلى عمر بن عبد العزيز تهنئه بالخلافة. Maka para kabilah-kabilah pun datang menemui Umar bin Abdul Aziz, mengucapkan selamat atas penunjukannya sebagai khalifah. فتأتي القبيلة تهنئه ويتكلمون ثم يخرجون وتأتي من بعدها. Kemudian satu kabilah pun datang menyampaikan pujian dan ucapan selamat. Mereka keluar dan datang kabilah lain.
فجاءت قبيلة وقد وضعوا خطيبا لهم. Kemudian datanglah satu kabilah dan mereka telah menunjuk salah seorang juru bicara di antara mereka. فلما رأى الخلافة والقصر وما فيه عمر بن عبد العزيز هذا الكلام وسكت. Maka tatkala dia melihat kekhalifahan ini, kemudian istana yang ada di depannya, maka dia terpesona, tak bisa berkata-kata. ولم يستطع الكلام. Tidak bisa dia mengucapkan sepatah kata pun. فخرج من القوم الغلام الصغير. Maka tampillah dari kabilah tadi seorang pemuda yang masih muda belia. اسمه درواس بن حبيب. Namanya Dirwas ibn Habib, Dirwas bin Habib. عمره 14 سنة. Usianya baru 14 tahun. فأراد أن يتكلم. Maka dia ingin berbicara. فقال له عمر بن عبد العزيز ارجع وليتكلم من هو أسن منك. Umar bin Abdul Aziz pun berkata kepada remaja ini, balik ke tempat dia, masuk lagi ke dalam kelompok kaummu, biarkan orang yang lebih tua berbicara. فانظر العلم هنا. قال يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن. إن الأمر ليس بالسن بالكبر. ولو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أحق بمجلسك هذا. الأمة من هو أكبر منك. Mari kita perhatikan bagaimana ilmu bisa membentuk seseorang. Anak muda tadi mengatakan, wahai Umar, wahai Khalifah, saat ini bukan berdasarkan tua mudanya seseorang. Kalau betul ini berdasarkan usia seseorang, dialah yang pantas untuk memegang masalah ini. Ketahuilah lebih banyak orang yang lebih tua daripada Anda, wahai Khalifah. Artinya lebih banyak yang lebih pantas jadi pemimpin daripada Anda kalau betul standarnya adalah usia. وإن الإنسان بأمرين بلسانه وبقلبه. Kemudian dia melanjutkan sesungguhnya orang itu dengan dua standar, dengan lidahnya dan dengan hatinya. وإذا أوتي الإنسان لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. Kemudian kata orang anak muda ini, apabila seseorang itu dianugerahi oleh Allah lisan yang fasih, hati yang kuat, paham dan bisa menghafal dengan baik, maka sesungguhnya orang seperti ini sudah berhak untuk berbicara di hadapan khalayak. ثم قال إن السكوت طيب والكلام نشر. يقول هذا الغلام لعمر فأعجب عمر بكلامه. إن السكوت طيب إخفاء والكلام نشر. Maka kemudian anak muda ini melanjutkan, sesungguhnya diam itu menyembunyikan sesuatu, dan berkata-kata berarti kita menyebarkan kebaikan. أعجب فقد أنشر لا أبالك يعني تكلم. Kemudian Umar ibn Aziz kagum dengan anak yang masih muda belia ini. Kata beliau, silakan berbicara. فأعجب عمر بن عبد العزيز بكلامه. Dan Umar bin Abdul Aziz kagum mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh anak yang masih muda. فقال تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. Kemudian Umar pun mengatakan, belajarlah, sesungguhnya فليس المرء يولد عالما. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, belajarlah, karena sesungguhnya seseorang itu dilahirkan tidak berilmu. Dia dilahirkan tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian apabila seseorang walaupun tua